أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي طول أعمارنا حتى نكون في داخل شهر شعبان المعظم والمكرم والمبجد، فجعلنا الله وإياكم من المباركين في هذا شهر شعبان ويبلغنا إلى شهر رمضان ويكون أعمارنا طولا وعملا صالحا في خير ولطف وعافية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة وأهل الحل والعقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونور قلبي بالعلم اللدني والكسب. اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Sama-sama baca salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Husna dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya, dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami Al-Husna dengan ibadah dan dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya, dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, jamaah majlisul ilmi wat ta'limi wat dzikri. Semoga dengan keberadaan kita di majelis ta'lim ini, di rumah Allah Masjid Jami Al-Husna ini, dan juga dengan pangkat kedudukan
kedudukan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita di dunia dan juga di akhirat, dan hajat yang paling kita inginkan adalah hidup bahagia, sukses selalu, beruntung dan juga selamat di dunia, selamat di alam barzah dari siksaan kubur, dan selamat dari siksaan api nerakanya, dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya bersama panutan kita semua, pemimpin semua orang-orang yang bertakwa. Beliaulah kanjeng Nabi besar Muhammad salawatullah wassalamuhu alaih. Amin amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang pastinya kita tidak dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Saking banyaknya nikmat-nikmat tersebut, mulai dari nikmat yang terbesar iman, Islam, taufik, hidayah, ma'unah, sehat wal afiat, dan tak kalah pentingnya adalah nikmat panjang umur. Berkat nikmat panjang umur, alhamdulillah, saat ini kita berada di rumah Allah di Masjid Jami Al-Husna. Berkat panjang umur, alhamdulillah, kita bisa untuk menambah amal-amal soleh, untuk menambah pahala-pahala yang akan memberatkan timbangan amal kita nanti di timbangan akhirat kelak. Dan alhamdulillah, nikmat yang besar juga Allah berikan saat ini, yaitu kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mau mencari ilmu agama, yang mana menghadiri majelis ta'lim agama afdal min salati alfi rakaat, lebih utama daripada solat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan bagaimana dahsyatnya, besarnya pahala yang Allah janjikan buat hamba-hambanya yang menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, ini nikmat besar yang wajib kita syukuri supaya kita ditambah nikmat-nikmat tersebut. Dan alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang amat mulia dan agung, yang sangat istimewa sekali, yang mana bulan ini penuh dengan keberkahan. Di bulan ini fayaghfiru lil mustaghfirin, Allah akan mengampuni siapa saja hamba-hambanya yang mau kembali bertaubat dari segala maksiat dan dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga bulan ini merupakan Sya'ban, syahrut taubah wal istighfar. Bulan Sya'ban juga bulan sebagai bulan taubat dan bulan mohon ampun kepada Allah. Dan Allah betul-betul lagi membagi-bagikan ampunannya, wabil khusus fi lailatin nisfi min Sya'ban, di pertengahan dari bulan Sya'ban. Saat ini kita berada pada malam ke-14. Besok malam Senin, sekarang malam Ahad, besok adzan maghrib malam Senin merupakan lailatun nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, yang di situ Allah akan banyak mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala wa yarhamul mustarhimin, dan Allah akan memberikan hujan rahmat kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang betul-betul mengisi malam nisfu Sya'ban tersebut dengan aneka ragam ibadah. Wa yujibu du'a as-sa'ilin, dan Allah akan mengabulkan doa-doa siapa saja yang memohon, meminta, berdoa di malam nisfu Sya'ban. Ingat,
Kata para ulama, Rajabun, bulan Rajab itu mulia, khususnya fi ashril uwal, di 10 hari pertama. Dan di 10 hari pertama tersebut ada hari yang sangat istimewa, yaitu awwalu lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Siapa yang berdoa di malam pertama dari bulan Rajab, Allah akan kabulkan doa-doanya. Wa fi syahri Sya'ban fi nisfihi. Sedangkan di bulan Sya'ban adalah di pertengahannya, dari malam ke-11 sampai malam ke-20 Sya'ban. Wabil khusus fi lailatin nisfi min Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu malam 15 Sya'ban, yang jatuhnya insyaallah besok. Wa fi syahri Ramadan fil ashril awakhir. Sedangkan di bulan Ramadan ada yang mulia. Apa itu? Di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Di malam apa? Fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar. Karena biasanya malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Subhanallah. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, kita syukuri nikmat panjang umur ini. Betul-betul kita isi bulan Sya'ban dengan banyak-banyak amalan-amalan soleh. Yang pertama, bulan Sya'ban mulia. Kenapa? Karena memang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Bulan Sya'ban agung karena memang dimuliakan oleh Allah yang maha agung. Dan banyak peristiwa yang luar biasa terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya turunnya ayat perintah bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu turunnya di bulan Sya'ban. Dan ayat ini terus dan istiqamah dan langgeng biasanya selalu dibacakan oleh khatib Jumat pada khutbah kedua. Apa bunyi ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini ayat Allah turunkan di bulan Sya'ban. Dan ini ayat luar biasa. Di sini Allah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Dan juga para malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan tidak cukup itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah kalian keharibaan junjungan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya segala bentuk ibadah Allah hanya memerintahkan buat hamba-hambanya. Sholat ya untuk hambanya, puasa ya untuk hambanya, zakat ya untuk hambanya, sedekah ya untuk hambanya, berzikir ya untuk hambanya, ngaji Al-Quran ya untuk hambanya, dan terus seperti itu. Perintah itu untuk hamba-hambanya. Tapi ada perintah Allah yang Allah sendiri pun melakukannya. Apa itu? Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Dan ini ayat tatkala turun di bulan Sya'ban itu sangat menggembirakan hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu di bulan Sya'ban ini,
Perbanyaklah kita bersolawat dan bersalam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi bulan-bulan yang lainnya. Kalau bukan bulan Sya'ban, kita dianjurkan bersolawat sebanyak-banyaknya. Lebih-lebih malam Jumat dan hari Jumat. Kenapa? Karena ada perintah khusus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita semua untuk banyak-banyak bersolawat di malam dan hari Jumat. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi yaumil jumu'ah fi kulli yaumil jumu'ah faman kana aktsarukum alayya salatan kana aqrabukum minni manzilatan au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Perbanyaklah kalian, hei umatku, perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku di setiap hari Jumat. Dimulai startnya malam Jumat, Kamis, malam Jumat azan maghrib itu masuk malam Jumat sampai sebelum azan maghrib malam Sabtu. Karena kalau sudah malam Sabtu azan maghrib malam Sabtu itu sudah habis waktu hari Jumatnya. Perbanyak solawat di hari Jumat. Perbanyak ini apa? Seberapa banyak kita bersolawat? Kata ulama, jumlatuhu 300 sholah. Jumlahnya itu 300. Kalau kita baca sholawat sampai 300, maka itu dikategorikan kita telah mengamalkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk banyak-banyak bersolawat. Tetapi ingat, itu adnal iksar minas sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah paling sedikitnya disebut banyak bersolawat. Jadi disebut banyak, tapi itu paling sedikit. Paling sedikit minimal disebut banyak itu 300. Kalau 299 belum banyak. Tapi kalau sudah 300, maka itu sudah disebut banyak, tetapi banyak yang minimal, yang paling sedikit. Berarti apa? Ya, mbok lebih dari itu. 400, 500, 1000 sholawat. Kalau hari-hari biasa, bukan hari Jumat, 100 minimal. 100. Sebagaimana Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau pernah mengijazahkan kepada para muslimin dan muslimat setiap hari baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali. Ingat, itu minimal, bukan hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat minimalnya 300. Kalau bisa lebih dari itu. Kalau kita mau lihat bagaimana di pondok pesantren Salafiyah Sidogiri Pesuruan Jawa Timur, itu santri-santrinya, guru-gurunya ba'da sholat maghrib, setelah sholat sunat ba'diyatul maghrib, mereka baca sholawat sebanyak 313 kali. Bilangan jumlah ahli Badar, bilangan jumlah pasukan ahli Badar yang perang melawan orang kafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jumlahnya 313 kali. Santri-santrinya, guru-gurunya setiap malam ba'dal maghrib. Padahal mereka sibuk dengan membaca kitab, sibuk menghafal Quran, sibuk sholat, sibuk berzikir, sibuk namanya di pondok. Kegiatannya selalu ibadah, tahajud, luar biasa. Nah, kita yang di luar ini, yang mungkin keluar dari rumah melihat yang diharamkan Allah, mungkin kita sibuk dengan dunia kita, lupa berzikir mengingat Allah,
maka selayaknya, sepatutnya kita ini juga bersolawat sebanyak 313 kali. Jangan 100, kalau bisa 313 kali. Solawatnya seperti solawat mereka saja. Ini solawatnya pendek tapi luar biasa. Kenapa? Karena solawat ini solawatnya malaikat Jibril alaihi salam. Solawatnya rajanya malaikat. Pendek. Bunyi solawatnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hunya dibaca. Artinya apa? Semoga Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah merahmati, mengasihi, menyayangi Nabi Muhammad. Jadi kita baca sallallahu ala Muhammad itu 1 kali. Sallallahu ala Muhammad 2 sampai 313 kali. Usahakan ini diamalkan 313 kali setiap hari. Kalau malam Jumat, hari Jumat, kalau bisa lebih 500, 1000 itu di Pondok Lirboyo, Kediri. Itu setiap hari baca sholawatnya malaikat Jibril ini. Santri-santrinya, gus-gusnya, ustadz-ustadznya itu baca sholawat malaikat Jibril ini. Berapa kali? 1000 kali setiap hari. 1000 kali. Illa kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat mereka baca sholawat malaikat Jibril ini sebanyak 10.000 kali. Itu di pondok pesantren Lirboyo. Kalau di Sidogiri 313 kali setiap malam ba'dal maghrib. Kalau di Lirboyo 1000 kali setiap hari, kecuali hari Jumat 10.000 kali. Kalau bulan Sya'ban, ya ini bulannya sholawat. Ayat tentang perintah sholawat dari Allah Ta'ala itu turunnya di bulan Sya'ban. Makanya para ulama mengatakan wa sya'banu syahrus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri bahkan mengucapkan wa sya'banu syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Makanya banyakin sholawat. Bahkan disebutkan bahwasanya banyak hamba-hamba Allah itu diangkat menjadi waliullah, diangkat menjadi kekasih Allah di bulan Sya'ban berkat banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban harus jauh lebih banyak dari bulan 11 bulan yang kemarin, harus lebih banyak. Kalau bulan-bulan kemarin kita bacanya sebanyak 313 kali setiap hari, sekarang kalau bisa 1000 kali setiap hari. Bahkan kalau lebih dari itu, wah bertambah baik, bertambah banyak, bertambah baik. Bahkan ada sebuah hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthirus salata 'alaika, fakam aj'alu laka min salati?" Ya Rasulullah, aku ini memperbanyak doa. Maka berapa sholawat yang aku jadikan di dalam doa-doaku? Kita ini kan banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah. Di dalam doa-doa tersebut kita minta rezeki,
Kita minta uang, kita minta kesehatan, kita minta panjang umur, minta anak-anak menjadi anak soleh dan soleha, minta nanti kuburannya dijadikan taman sorga, dijauhkan dari kuburannya dari lubang api neraka, minta di akhirat agar timbangan amalnya berat, minta di akhirat dinaungi dengan naungan Allah sehingga tidak merasakan panasnya terik matahari. Di akhirat kita minta melewati titian syiat kalbarkel khatib seperti kilat menyambar, sekali menginjak langsung sudah berada di pintunya surga, dan terus banyak yang kita minta. Ini sahabat Ubay bin Ka'ab tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini ya Rasulullah ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Berapa banyak sholawat yang aku baca di dalam doa-doaku? Rasulullah ngomong, misalnya ya, doa-doa kita yang kita panjatkan itu jumlahnya itu adalah misalnya 12 jam misalnya. Ada yang selalu doa sama Allah sampai 12 jam minta terus. Nah, ini orang kadang sedikit doanya, banyakin doa. Karena bertambah banyak doa itu diumpamakan seperti orang ngetuk pintu. Sampean kalau bertamu ke rumahnya orang, atau sampean didatangi tamu, tamunya tuh ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Padahal sampean lagi ndak pengen nerima tamu, pengen tidur, ketok ketok pintu lagi, assalamualaikum. Ini ngantuk berat ini, tok tok, assalamualaikum. Terus assalamualaikum, kira-kira bisa tidur nggak? Ya ndak bakal tidur. Tidak nyenyak, diganggu nih, bakal kita datangi. Itu kita manusia. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang sangat gembira, yang sangat senang, yang sangat mencintai hamba-hambanya, yang selalu minta kepada Allah. Jadi diumpamakan seperti itu. Makanya kalau kita banyak berdoa, bahkan kata para ulama, berdoa itu kalau misalnya kita berdoa sendiri, satu doa itu kita minta sebanyak 40 kali. Kita misal kita minta rezeki. Ya Allah, hamba mohon kepadamu rezeki yang halal, yang banyak dan barokah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu rezeki yang halal, yang banyak dan barokah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu rezeki yang halal, yang banyak dan barokah. Ya Allah, saya mohon kepadamu rezeki yang halal, yang banyak dan barokah. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, rezeki yang halal, yang banyak. Itu sampai 40 kali itu. Anjuran para ulama, banyak berdoa. Tak kala kita banyak berdoa, Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan. Ini doanya sekali aja. Makanya kita lihat doa-doa sebagian ulama itu ada yang dibaca 3 kali, ada yang dibaca 7 kali, ada yang menganjurkan sampai 40 kali. Nah, ini sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini ingin memperbanyak sholawat kepadamu ya Rasulullah. Berapa waktu doaku untuk bersolawat kepadamu? Jadi di doanya 12 jam misalnya ya. Misalnya 12 jam. Dari 12 jam ini kan banyak doa. Aku ingin masukkan sholawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, masyita. Terserah kamu wahai Ubay. Terserah kamu mau bersolawat kepadaku berapa kali, terserah kamu. Qultu rubu ya Rasulullah. Saya baca selawat kepadamu dari doaku 12 jam tersebut, misal aja contoh ya, 12 jam tersebut seperempatnya. Seperempat dari 12 jam berarti berapa? Agak ribet kayaknya. 10 aja dah, 10 ya. 12 jam berarti 3 ya? Ya betul dah. Ya 12 jam aja dah. Berarti 3 jam baca sholawat 3 jam. Kemudian Rasulullah menjawab, "Masyid wa in zitta fahuwa khairun lak." Terserah kamu wahai Ubay. Jika kamu bersolawatnya lebih dari itu, maka itu jauh lebih baik untukmu.
Berarti apa? Rasulullah menginginkan Ubay bin Ka'ab lebih banyak lagi sholawatnya. Maka beliau mengatakan, qultu an-nisf, kalau gitu setengah ya Rasulullah. Dari doa-doaku 12 jam ini, setengahnya aku buat sholawat saja. 6 jamnya buat sholawat. Berarti 6 jam buat sholawat, 6 jamnya buat berdoa. Qala masyid wa in zitta fahuwa khairun lak. Terserah kamu wahai Ubay, tapi jika kamu tambah, itu jauh lebih baik lagi untukmu. Ngomong lagi, fathulutsain ya Rasulullah, kalau begitu saya akan bersolawat kepadamu 2/3. Berarti berapa? 9 jam ya? Betul? Ya, 9 jam ya. Saya ini juga kurang paham 2/3 ini gimana maksudnya. Betul ya? 9 jam. Ya udah anggaplah 9 jam. 9 jam. Rasul jawab lagi, masyid fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah kamu wahai Ubay, jika kamu tambah lagi sholawatmu itu jauh lebih baik lagi buat kamu. Qultu, maka Ubay menjawab, aj'alu laka sholati kullaha. Aku akan jadikan doaku yang biasanya aku minta kepada Allah sebanyak 12 jam dalam sehari semalam, aku buat sholawat buat kamu saja. Jadi tidak doa. Ya doanya doa sholawat. Sholawat ini kan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa sallim, dan selamatkanlah beliau dan keluarga dan sahabatnya. Itu doa juga. Cuma tidak doa yang lain. Cuma doa ini aja. Doain Rasulullah, doain keluarganya, doain sahabatnya. Seluruhnya. Kalau misalnya 12 jam dia gunakan untuk doa, dia habiskan untuk sholawat. Jadi tidak berdoa lagi. Apa jawab Rasul SAW? Idzan tukfa hammuk. Kalau begitu wahai Ubay, keinginanmu, hajat-hajatmu, urusan-urusanmu, cita-citamu akan Allah cukupi, wa yughfar laka dzanbuk, dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Ini dahsyat sholawat ini. Dahsyat. Kalau kita banyak sholawat, maka hajat-hajat kita akan dikabulkan Allah. Maka dosa-dosa kita yang banyak akan dihapus oleh Allah berkat banyak sholawat. Jadi sholawat ini dahsyat. Nah ini kita ini berada di bulan Syaban, banyakin sholawat. Kemudian ada sebuah kisah dari Imam Shibli rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, mata rajulun min jirani, ada seorang laki-laki meninggal dunia dari tetanggaku. Faraitu fil manam, lalu aku bermimpi melihat dia, dan aku tanya bagaimana keadaannya. Wahai fulan, gimana keadaanmu setelah meninggal dunia, dikubur, berada di alam barzakh, gimana keadaanmu? Faqala li, maka dia berkata kepada Imam Shibli, ya Shibli, marrat bi ahwalun idham. Wahai Imam Shibli, aku mengalami perihal yang amat sangat menakutkan dan mengerikan dalam kuburan. Zahirnya aja kita lihat kan serem kuburan tuh. Sudah mau ke atas tidak bisa, ke depan tidak ada tanah, ke belakang ada kayu, ditutup bagaimana tidak bisa, ditutup tanah, betul-betul gelap. Ya Allah, itu zahirnya aja seperti itu. Dan itu nanti sudah suasana jadi alam barzakh. Allahu a'lam, sudah alam barzakh, sudah alam lain lagi sudah. Itu zahirnya kuburan seperti itu, sudah menakutkan, apalagi alam barzakhnya. Nah, tiba-tiba datanglah 2 malaikat. Lalu kedua dari malaikat tersebut, yaitu Munkar dan Nakir tersebut, akan mengazabku, akan menyiksaku. Gara-gara tak kala ditanya aku ini man rabbuka, bukan langsung ma rabbi Allah, Tuhanku Allah, tidak begitu. Langsung yang satu malaikatnya ini mau menyiksanya, mau memukulnya. Tiba-tiba datanglah seseorang yang jamil, yang ganteng rupawan. Tiba-tiba dia langsung berada di hadapanku.
sehingga malaikat tersebut tidak jadi memukulku, menyiksaku gara-gara di depanku ini ada sosok manusia yang ganteng rupawan. Maka aku bertanya, man anta, siapa kamu? Maka orang tersebut mengatakan, ana malakun, saya adalah malaikat. Khalaqani Allahu min thawabis salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini malaikat yang Allah ciptakan. Saya ini berkat pahala solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu ini memang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Jadi pahala solawat tersebut dijadikan sosok malaikat yang menghalangi orang tersebut agar tidak dipecut, agar tidak disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir di dalam kuburannya. Subhanallah. Ini dahsyatnya sholawat. Banyak kejadian yang luar biasa tentang dahsyatnya sholawat. Termasuk orang yang sudah dililit utang piutang berkat sholawat, subhanallah, lunas hutangnya dan sebagainya. Kemudian selain banyak sholawat, banyakin puasa. Tapi ini puasa kalau yang dianjurkan ya sebentar lagi udah, cuma 2 hari lagi, yaitu besok Ahad dengan Senin. Kecuali kalau kita puasanya lanjut, puasa besok, Senin puasa, terus lagi puasa terus sampai Ramadan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya besok puasa, kemudian pas hari Senin tidak puasa tanggal 15-nya, tanggal 16-nya mau puasa hari Selasa, haram, tidak boleh. Jelas ya? Nah, kecuali kodok. Nah, ini ingetin istri-istri anak perempuan yang kemarin belum bayar kodok Ramadan, boleh dikodok walaupun sudah lebih dari tanggal 15 Sya'ban. Itu pengecualian. Kemudian besok ini malam nisfu Sya'ban. Sudah menjadi tradisi habis sholat sunat ba'diyatal maghrib biasanya berkumpul, termasuk di Masjid Jami Al-Husnangge, membaca Al-Fatihah wa Yasin sebanyak 3 kali. Ini amalkan semua karena memang kita dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Selain memperbanyak doa, doa apa saja dikabulkan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, mustajab. Dan di malam nisfu Sya'ban dianjurkan kita untuk menghidupkannya, minimal dengan sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, dan sholat subuh berjamaah. Kalau bisa habis maghrib kita amalkan, yaitu Al-Fatihah wa Yasin biniyati tulil umri ma'at taufiq lit ta'ah. Atau niat bahasa Indonesia, saya niat Al-Fatihah wa Yasin dengan niatan semoga Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah, baca Fatihah wa Yasin, selesai baca lagi Al-Fatihah wa Yasin biniyati daf'il baliyat wal ahad wa sa'atir rizki. Al-Fatihah wa Yasin dengan niatan agar dijauhi dari bala, bencana, musibah, malapetaka, dan diluaskan rezeki yang halal dan barokah. Al-Fatihah, baca lagi Al-Fatihah wa Yasin 2. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah wa Yasin biniyati ghaniyil qalbi wa husnil khatimah indal maut wal istighna anin nas. Al-Fatihah wa Yasin dengan niat agar Allah mengkayakan hati kita. Ini penting, ini kaya hati ini penting. Berapa banyak orang hatinya miskin, orangnya kaya harta. Lihat pejabat-pejabat, uangnya, gajinya puluhan juta, mobilnya, rumahnya luar biasa kaya, ratusan juta, miliaran bahkan, masih korupsi. Kenapa? Miskin hatinya. Di sini kita niat agar dikayakan hati kita. Ghaniyul qalbi wa husnul khatimah indal maut, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Kemudian wal istighna anin nas, dan kita dijadikan orang yang tidak butuh
kepada orang, tapi hanya butuh kepada Allah. Baca. Nah, ini niatan-niatan ini biasanya dibacakan oleh pemandu imam yang membacanya dengan niat tersebut, semuanya nanti membaca. Nah, ini salah satu amalan tradisi daripada aslafun as-solihun, orang-orang soleh terdahulu. Nah, kemudian nanti habis sholat isya baca apa? Nah, habis sholat isya yang sodako banyakin. Kemudian banyakin doa di malam itu. Karena doa di malam itu betul-betul mustajab. Akan Allah kabulkan. Doa kita akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minimal itu diulang-ulangi sampai 100 kali atau bahkan lebih dari itu, terserah. 50 kali tidak mampu, diulang-ulangi sambil dihayati, betul-betul khusyuk, berdoa yang khusyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami Allah, berikanlah kepada kami ya Allah kebaikan di dunia ya Allah. Di dunia kebaikan. Kalau saya sakit, kalau kebaikan berarti apa? Sehat. Oh, saya rupanya lagi fakir miskin. Kita menginginkan kebaikan berupa kaya raya, dijadikan kaya raya. Oh, rupanya ini anak-anak nakal-nakal. Kita minta kebaikan di dunia, dijadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Bahkan bisa lebih dari itu. Makanya sambil berdoa diulang-ulangi Rabbana atina fid dunya hasanah, ditambah-tambahi dengan bahasa Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami ya Allah di dunia ini kebaikan ya Allah. Jadikanlah anak-anakku ya Allah orang-orang yang hafal Quran 30 juz ya Allah. Jadikanlah anak-anakku ya Allah orang-orang yang hafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah anak-anakku ya Allah, ya kita juga, jadikanlah kami, istri kami dan anak-anak kami dan keluarga besar kami ya Allah orang-orang yang menghafalkan kitab-kitab dan memahaminya dan mengamalkannya dengan ikhlas semata-mata mengharap ridhamu ya Allah. Terus minta apa saja, rezeki dan seterusnya. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan juga berikan kepada kami di akhirat ya Allah kebaikan ya Allah. Di akhirat kami mohon ya Allah, tak kala Engkau bangkitkan kami dari kuburan kami, kami bangkit dengan tenang, senyum. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka-Mu ya Allah. Langsung masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Perbanyak doa ini. Perbanyak doa ini sebanyak-banyaknya, dan juga perbanyak di selama bulan Sya'ban ini dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak solawat tersebut, dengan banyak berdoa di malam nisfu Sya'ban, dan Allah kabulkan segala doa-doa kita, dan solawat-solawat tersebut Allah terima sehingga kita menjadi hamba-hambanya, kekasih-kekasih Allah dan kekasih-kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sudah Isya? Semoga kita semua ditambahkan ilmu dan juga ditambahkan kepada kita taufik hidayahnya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, dan kita mengamalkannya dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha ilahi rabbil alamin. Dan semoga kita semua meninggal husnul khatimah, membawa iman dan Islam, dan kelak dimasukkan ke dalam surga firdausnya tanpa mampir ke dalam api nerakanya, dikumpulkan dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.